Tentunya, menurut keterangan Danu di dalam keterangan tersangka itu, Danu ada di TKP sampai jam 7 pagi. Salam analisa, salam kehidupan, salam sehat. Sahabat-sahabat AK, tolong disimak sampai habis biar tidak gagal paham. Mari sahabat-sahabat AK, kita belajar memahami, mentaati keputusan hakim. Walau kadangkala hari ini kita bisa keputusan hakim tidak suka, besok suka dan sebagainya. Ini tidak boleh sahabat-sahabat AK. Karena kita sedang belajar atau sedang menikmati indahnya hukum negara kita. Indahnya itu kalau kita bisa menerima semua keputusan dari hakim-hakim tersebut sesuai dengan akidah hukum negara kita. Jadi pra-peradilan ini tentunya buat sahabat-sahabat AK, inilah hasilnya, sahabat-sahabat AK. Bahkan kita tidak perlu membahasnya, karena kita juga di publik ini membahas bukan formilnya yang kita bahas, tentang misalnya si ini berbohong, si itu berbohong, ini berbohong dan sebagainya. Itu bukan formil, itu material. Jadi nggak ada masalah buat sahabat-sahabat AK. Yang AK ingatkan sekali lagi, tolong hargai keputusan hakim. Itu saja sahabat-sahabat AK. Mari kedua masuk tentang apakah Mimin, Arigi, Abi akan ditahan. Tentunya sahabat-sahabat AK, dari mulai penetapan tersangka sampai sekarang tidak ditahan itu karena pertimbangan subjektif oleh penyidik. Kan seperti itu. Alat buktinya juga sudah ada dari dulu gitu. Yang dibacakan pertimbangan hakim tadi gitu. Apakah benar istilahnya itu alasan subjektif setelah ada keputusan pra-peradilan? Masalah penahanan tidaknya tersangka kita serahkan kepada pihak penyidik. Kita hormati pihak penyidik. Jadi sekali lagi sahabat-sahabat AK, kita nggak perlu saling ngotot. Ya kita demi keadilan almarhum kita terima sajalah. Karena ini proses masih berjalan. Lalu sahabat-sahabat AK, ini yang sering kita bahas tentang materi dari suatu masalah kasus Rajapati ini. Ini AK mencoba mengambil bocoran sahabat-sahabat AK dari keterangan Rohman setelah pra-peradilan tadi. Yang menarik sahabat-sahabat AK, waktu rekonstruksi kita lihat, kita dengar katanya Danu pulang setelah subuh, atau dia tidak tahulah Yosep jam berapa dan jam seberapanya di TKP itu, karena dia pulang subuh. Tetapi di sini dari keterangan Rohman, sahabat-sahabat AK, ternyata Danu jam 7 masih di TKP. Berarti apa yang kita analisa selama hari ini, adanya Mang Es, adanya Mang Ajat, pergerakan mobil Alphard, tentunya Danu tahu dong. Tentunya tahu dong siapa yang supir Alphard dan sebagainya. Ini yang lebih asik sahabat-sahabat AK untuk dibahas itu nanti. Mari kita dengarkan dulu potongan video ini. Awalnya dia bercerita bahwa Danu itu mencari angin jam 3.25. Menurut keterangan Danu dan keterangan saksi. Kemudian datang ke TKP dan di TKP sudah ada banyak orang. Kemudian dia masuk mengendap-endap. Dia melihat kejadian yang ada di TKP, tetapi orang yang di TKP tidak mengetahui kedatangan Danu. Padahal itu setengah 4 subuh katanya. Keterangan itu dibuat oleh Danu pada tanggal 23 September 2023. Dan itu diralat pada tanggal 16 Oktober. Ketika Danu sudah jadi tersangka. Bahwa keterangan yang ke belakangnya dicabut. Artinya semua skenario Danu dari awal itu bohong. Apakah sekarang keterangan tersangkanya benar atau tidak? Mana kita tahu. Selama ini dia berbohong terus. Nah, di dalam keterangan sebagai tersangka, Danu sudah diperiksa. Dan seperti rangkaian peristiwa yang ada di dalam rekonstruksi. Yang lucunya, menurut keterangan Danu di dalam keterangan tersangka itu, Danu ada di TKP sampai jam 7 pagi. Jam 7 pagi-pagi Danu masih ada di TKP. Nah, inilah yang jadi pertanyaan kita. Sementara kita tahu Pak Yosef saja ditangkap CCTV itu jam 7 kurang di arah jalan menuju ke TKP. Bagaimana Danu dan Pak Yosef ada di TKP? Masih banyak kejanggalan yang berkaitan dengan materi.
Sahabat-sahabat AK, jadi menurut keterangan Rohman tadi, sahabat-sahabat AK, Danu di dalam tersangka gitu, Danu mengatakan bahwa dia ada di TKP jam 7 pagi. Inilah yang AK bilang itu, kalau ini memang fakta, ini akan kasus terang benerang, sahabat-sahabat AK. Tidak mungkin dalam analisanya Danu tidak tahu siapa yang mengendarai mobil Alphard sampai mundur. Contoh, nanti ada Mang S melihat sekitar jam 6 sampai setengah 7. Terus Mang Ajat melihat mobil Alphard di tanah kosong, sahabat-sahabat AK. Ini kan rangkaian-rangkaian peristiwa yang di awal memang ada, sahabat-sahabat AK. Jadi nanti, sahabat-sahabat AK, ini akan indah pada akhirnya, sahabat-sahabat AK. Kalau rangkaian-rangkaian peristiwa ini menjadi fakta-fakta hukum, sahabat-sahabat AK. Biarlah waktu yang menjawab, sahabat-sahabat AK. Jadi kita menganalisa misal ucapan Rohman bahwa di dalam keterangan Danu sebagai tersangka, Danu masih jam 7 ada di TKP. Berarti yang selama hari ini kita dengar dari versi yang lain bahwa Danu pulang setelah subuh. Berarti ini berseberangan, sahabat-sahabat. Kita nggak tahu mana yang benar, sahabat-sahabat AK. Tetapi yang jelas, dari awal kita mengetahui adanya saksi melihat mobil Alphard mundur, yaitu penumpang angkot Mang S. Lalu melihat ada Mang Ajat melihat mobil Alphard di tanah kosong. Jadi rangkaian-rangkaian peristiwa itu tentunya kalau Danu memang jam 7 ada di sana, pastilah dia tahu analisanya siapa yang membawa mobil Alphard. Ini kan kita sekarang yang mau mengemudikan mobil Alphard mundur aja kita nggak tahu. Kita hanya disuguhkan cerita tentang yang namanya ada sketsa dan sebagainya. Tetapi nanti semuanya dalam pandangan analisa akan terungkap di dalam fakta-fakta persidangan. Benarkah jam 7 sesuai kata Pak Rohman tadi, atau sesuai sebelumnya mengatakan subuh, sahabat-sahabat AK. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat AK, mari dengarkan dulu potongan video ini. Mohon maaf bila ada kata-kata AK yang salah. Ya. Maksudnya mau beli bubur Ke sana. nah, Terus ada lewat mobil ke sana, lihat mobil di sana. di sini. Nah, Lihat sini. ternyata nyampe ke sana, saya juga cepet heran. Nah, mobilnya begini, kepalanya begini. Nah, ke sana. Ya. Naik ke situ. Iya, Terus udah segitu aja. Kuat aja ke sana. itu jam berapa tuh, Pak? Sekitaran jam 6. Jam 6. Mau beli bubur ke Jalan Sagak. Itu saya kan lagi di belakang, tiba-tiba mobil angkot yang ditumpangi saya itu berhenti mendadak. Saya cuma nengok aja ke depan. Pas nengok ke depan ternyata ada mobil parkir, mobil Alphard. Tapi saya cuma nengok aja ke depan, cuman langsung fokus lagi. Terus agak lamanya soalnya situ saya nggak fokus, terus supirnya sambil marah, dia sambil bilang gitu, kamu bisa bawa mobil nggak, gitu aja. Saya cuman udah dengar segitu, saya nggak tengok kiri kanan lagi, saya fokusnya langsung ke samping lagi, soalnya saya di belakang cuman sendiri. Saya langsung mainin HP lagi gitu. Jadi mobilnya kalau nggak salah itu lagi mundur, jadi kehalangin mobil angkot mau lewat itu, jadi kehalangin mobil Alphard itu Alphard. mau mundur ke atas ke TKP? Enggak, mau dari rumah mundur ke belakang gitu. Oh, dari rumah mundur ke belakang. belakang. Jadi ke bawah gitu, ke tepi bawah. jalan. Nah, terus itu sekitar jam berapa, Mang? Ya saya itu nggak sempat lihat jam, tapi diperkirakan ya sekitar setengah 7-an lah. Setengah tujuan ya.